Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya, pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak akan salah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi, dengan syarat, apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku untuk disantap. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini, biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimunnya ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi yang sangat cantik. Wah, cantik sekali kamu nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu Timun Mas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Bu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun yang lalu. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang bocah. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saran. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Mas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bu, ini sudah larut malam. Kenapa ibu belum tidur? Dan kenapa ibu nampak sedih? Apa ibu memiliki masalah? Tidak anakku, ibu tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, ibu akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Terima kasih Bu. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Paginya, ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, ibu akan pergi ke Gunung Kidul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Ibu, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut ibu. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Ibu. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata, orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang murah hati. Ini kuberikan 4 bungkusan kecil. Masing-masing di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Namun, ketika Mbok Sirni mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Ibu, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan ibu. Oh anakku, ibu sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu.
Ini, bungkusan ini memberikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah Ibu, saya akan berusaha mengikuti saran dari Ibu. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Hahaha. Anakku, cepatlah lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Ibu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mus pun teringat akan bungkusannya. Maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu, Timun Mas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Mas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya raksasa dapat melewati. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya, Timun Mas dan Bosirni hidup bahagia dan damai. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini